Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konsep bias dan sampling error. Nah, sebelum kita melanjutkan percakapan kali ini, pembahasan kali ini, kalau ada pertanyaan dari materi yang kemarin, silahkan langsung aja disampaikan ya. Bisa di kolom komentar atau langsung aja. Dan untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih konsep bias dan sampling error itu. Nah, gitu ya. Dan sehingga mahasiswa nanti harapannya adalah mampu memahami, ya, mampu menerapkan konsep bias dan sampling error dalam penelitian. Pada pertemuan kali ini nanti kita kontrak waktu selama 50 menit ya ke depan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya gitu ya. Tanya langsung saja bisa langsung disampaikan. Seragam baru, Pak. Mana? Seragam baru. Seragam baru. Nggih. Oh, Jas nanti. ini jadinya apa? Jas. Jas. Sekarang jas. Talent jas. Nggih. Sam- Celana juga ini. Nggih. Sekarang di atas bawah. Berapa meter? Terus berapa ya? 70. Cukup dah. Nggak tahu, Pak. Kalau jas itu nggak cukup. Kayak kalau lengan panjang Nggih. 2 meter. Ini kita nanti kalau nggak cukup nggak tahu. Terus cukup mendukung ya, Pak. Biasanya mendukung sekali. Tinggi, pulau tinggi ya. Lah nggih, iki pun dibentunaken niku kalih lintune niku. Masalah pengalaman yang kemarin itu saya beli lagi. Oh, jadi enten, Ya, itu. Terus kami tak di dia. Oke, kita lanjut. Bentar, kita slide dulu ya. Nih. Apakah apa yang disebut dengan konsep bias dan sampling error dalam penelitian itu? Jadi untuk pembahasan nanti kita bahas dengan secara mendetail gitu ya. Dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kesehatan dan keperawatan, kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan. Dua sumber kesalahan utama yang sering mempengaruhi validitas hasil penelitian adalah bias dan sampling error. Dan ini harus kita tekan ya. Bagaimana cara menekannya nanti kita bahas. Keduanya dapat menyebabkan hasil penelitian tidak mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya sehingga berpotensi menimbulkan kesimpulan yang keliru. Ini sering terjadi pada mahasiswa-mahasiswa khususnya gitu ya. Konsep bias itu kesalahan sistematis dalam proses penelitian menyebabkan hasil penelitian menyimpang dari nilai sebenarnya. Bias dapat terjadi pada tahap perencanaan, pengambilan sampel, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil penelitian. Jadi tidak semua bias itu eh, pada perencanaan saja, tetapi kepada semua tahap di dalam penelitian itu bisa mengalami bias kalau kita kurang selektif terhadap penelitian kita sendiri. Ciri utama bias itu bersifat sistematis terarah gitu ya. Biasanya penelitian-penelitian yang homogenitasnya terlalu tinggi gitu ya. Tidak dapat dikurangi dengan memperbesar ukuran sampel. Ya. Jadi kalau semakin kecil malah malah semakin bias nantinya ya gitu kan. Mengganggu validitas internal dan eksternal penelitian. Kalau internal penelitian itu ya sistematis di dalam kita, kalau eksternal itu biasanya respondennya. Jenis-jenis bias dalam penelitian ada selection bias atau bias seleksi. Ini terjadi ketika subjek penelitian yang dipilih tidak mewakili populasi target.
Tuh, minimal dalam populasi target itu adalah 30 gitu ya. Sehingga ini adalah angka minimal. Sebisanya 30 minimal ini tercapai gitu ya. Ini contohnya penelitian kepatuhan minum ARV hanya mengambil responden yang rutin kontrol ke Puskesmas ini juga bias. Bisa dikatakan bias. Kenapa? Ini ya homogenitasnya terlalu tinggi. Kalau sudah sering kontrol, ya sering kontrol ke Puskesmas untuk minum ARV, ya, ya nanti gimana ya, Pak? Homogenitasnya terlalu tinggi, jadi semuanya kontrol. Dan tidak kontrol gimana? Ya nggak ada, ya pasti patuh gitu ya. Nggak ada perbedaan antara patuh atau nggak patuh. Kalau sering kontrol ke Puskesmas, rutin, semuanya seperti itu ya pasti patuh gitu loh ya. Ya, makanya nanti bisa menimbulkan penelitian kita bias. Ada information bias atau bias informasi terjadi akibat kesalahan dalam pengukuran atau pengumpulan data. Contohnya alat ukur tekanan darah tidak terkalibrasi, responden lupa atau tidak jujur saat wawancara. Ini juga sering ya. Jadi walaupun itu alat instrumen, karena alat instrumen ini sangat penting sekali ya. Kalau alat instrumen ini ya harus dikalibrasi dulu ya. Apakah alat yang instrumen yang kita pakai ini benar-benar validitasnya tinggi atau enggak gitu loh ya. Dan untuk responden ini yang terjadi sering gitu ya. Responden ini waktu ngisi kuesioner udah di misalnya kuesionernya multiple choice ya, si jawab A langsung semua gitu. Ini nanti juga menimbulkan bias nggak membaca gitu atau berbohong gitu ya. Observer bias, bias yang muncul karena penelitian atau pengamat memiliki persepsi atau harapan tertentu terhadap hasil penelitian. Contohnya, perawat menilai nyeri lebih sering, lebih ringan kalau lebih sering karena menganggap pasien terlihat kuat gitu. Nah, ini kan juga bias. Ini mana ya? Seseorang mempunyai daya tahan terhadap penyakitnya itu masing-masing gitu. Kadang yang kita lihat sehat itu belum tentu sehat. Makanya kadang ada bahasanya yang benar-benar sakit di antara yang sakit, yang benar-benar sehat di antara yang sehat. Maka bahasanya seperti itu di dalam penelitian itu. Karena ya kita tidak bisa melihat seseorang itu sekilas kelihatan sehat, tapi sebenarnya sakit-sakitan. Confounding bias terjadi ketika variabel luar berhubungan dengan variabel independen dan dependen tetapi tidak dikendalikan gitu ya. Uh, Ini contohnya hubungan olahraga dengan tekanan darah tidak dikontrol oleh faktor usia gitu ya. Karena apa? Tekanan darah itu kan bermacam-macam ya. Karena usia bisa, karena garam bisa ya, natrium itu, karena kafein bisa, itu kadang kita kesulitan untuk mengontrol hal-hal tersebut gitu ya. Dan makanya penelitian itu nggak ada yang 100% benar ya. Pasti alfanya 0,05 atau 0,01 atau 0,1 gitu ya. Sehingga eh, tingkat errornya pasti ada gitu loh. Dampak dan bias terhadap penelitian menurunkan validitas hasil, menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan, berpotensi menyebabkan kesalahan praktek klinis. Ini dampak bias terhadap penelitian. Sehingga yang kita harapkan di dalam penelitian itu validitasnya sangat tinggi sekali, ternyata banyak faktor-faktor yang mengganggu sehingga bias gitu. Dari sini kalau ada yang bertanya silahkan. Oke, belum ada kita lanjut ya. Cara mengendalikan bias, jenis bias, ada upaya pencegahan juga, ada selection bias, random sampling. Ini upayanya ya. Kalau selection bias, jadi kita menyeleksi itu kok bias, udah gunakan aja random sampling karena random sampling itu responden mempunyai kesempatan untuk dipilih sebesar 50% gitu ya. Information bias, ya gunakan instrumen yang valid atau reliable. Ada observation bias atau blending, ada confounding, matching, rejection, analisis multivariat. Untuk observation bias dan confounding kita bahas setelah ini. Ya, blending. Ini untuk
mengendalikan ya. Blending ini untuk mengendalikan kalau observation bias. Blending itu apa sih? Nah, upaya menyembunyikan informasi tertentu dalam penelitian agar peneliti, responden, atau penilai tidak mengetahui kelompok perlakuan yang sedang dijalani subjek. Sehingga hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh persepsi, harapan, dan sikap subjektif. Gitu ya. Wah, teman sendiri gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh oh, teman sendiri di baik-baik yang bergantung diperjelek kayak seperti itu. Mencegah observer bias, meningkatkan objektivitas hasil penelitian, menjaga validitas internal, sehingga tidak terpengaruh oleh yang lainnya. Ini blending. Dia jadi dirahasiakan ya nama-nama tersebut dirahasiakan dan lain sebagainya. Ada kalau jenisnya ada single blending, responden tidak tahu, ada double blending, responden dan peneliti penilai sama-sama tidak tahu, triple blending, responden peneliti dan analisis data semuanya tidak tahu. Itu dirahasiakan. Yang terbaik ya Pak, yang triple blending. Contoh sederhana untuk kesehatan penelitian efektivitas obat. Misalkan pasien tidak tahu apakah ia menerima obat asli atau placebo, gitu ya. Perawat menilai nyeri juga tidak tahu jenis obat yang diberikan gitu ya. Itu adalah menekan bias atau kalau matching tadi eh, matching ini artinya menyamakan karakteristik subjek ya, antara kelompok peneliti misalnya kelompok intervensi dan kontrol agar variabel perancu confoundernya dapat dikendalikan. Contohnya penelitian pengaruh olahraga terhadap tekanan darah. Kelompok intervensi dan kontrol disamakan usia dan jenis kelamin ini biasanya penelitian-penelitian untuk jenis eksperimen ini ya sering ya. Jadi homogenitasnya ditinggikan ya, hingga matchingnya biar pas. Restriksi ini membatasi kriteria subjektif penelitian. Nah, kan ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, sehingga dengan kriteria tersebut kita bisa menempatkan penelitian itu sedemikian rupa yang sesuai benar-benar sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh si peneliti tersebut. Gitu ya. Analisis multivariat ini analisis statistik yang melibatkan lebih dari satu variabel independen sekaligus untuk mengontrol variabel perancu saat pengolahan data sehingga eh, pengaruhnya ini diharapkan apa sih? Diharapkan pengaruhnya ini benar-benar murni variabel utama terhadap hasil. Ringkasan singkat, matching ini menyamakan karakteristik subjek, restriksi membatasi siapa yang boleh ikut penelitian, analisis multivariat, mengontrol variabel perancu saat analisis data. Kita lanjut lagi kepada tahapan berikutnya, yaitu konsep sampling error, gitu ya. Pengertian sampling error sendiri adalah kesalahan yang terjadi karena perbedaan alami antara sampel dan populasi. Ini sering ya terjadi meskipun pengambilan sampel dilakukan secara acak. Sudah diacak tetap saja salah cara pengambilannya. Karena sampling itu penting ya. Sampling itu kan pengambilan sampel dari populasi. Itu penting caranya seperti apa. Jadi benar-benar harus tepat gitu. Karakteristik sampling error bersifat acak random tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, dapat dikurangi dengan memperbesar ukuran sampel. Tadi kan saya sudah bilang ya bahwa limited sampel adalah 30. Ini kamu perbesar aja sampelnya. Nanti samping errornya akan semakin mengecil. Gitu. Itu caranya. Penyebab sampling error, ukuran sampel terlalu kecil, variasi populasi tinggi, teknik sampling kurang tepat. Tadi kalau teknik sampling itu kan dipengaruhi oleh inklusi dan eksklusi itu benar-benar harus benar-benar jernih ya, tepat ya. Contoh sampling error, populasi 1.000 pasien hipertensi, sampel 30, rata-rata tekanan darah kurang lebih ya tidak sama dengan rata-rata populasi atau perbedaan ini disebut sampling error. Tuh, jadi populasinya itu 1.000 kita ambil 30. Bagaimana cara pengambilannya? Nah, ini
harus benar-benar tepat sekali, ya, tepat sekali dengan populasi yang besar. Ya, kita menggunakan rumus besar sampel itu lebih bagus. Hubungan sampling error dan statistik inferensial. Sampling error menjadi dasar penggunaan interval kepercayaan, confidence interval, uji hipotesis, nilai standar error atau SE. Untuk rumusnya seperti ini ya. Nah, rumus standar error. Ini kemarin sudah, ini kalau rumusnya sudah kita bahas ya di eh, penyebaran data kemarin ya. Sudah saya kasih tahu caranya, rumus standar deviasi seperti apa, standar error seperti apa itu. Sudah kita bahas, kita lanjut. Cara mengurangi sampling error. Menambah ukuran sampel menggunakan teknik sampling probabilitas, menjaga homogenitas sampel. Jadi homogenitasnya tinggi. Untuk menjaga homogenitas tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kriteria inklusi maupun eksklusi, ya. Makanya ya tadi dari 1.000 kok ngambil 30, nanti sampling errornya tinggi. Makanya sampelnya perlu dinaikkan. Gunakan rumus besar sampel. Perbedaan bias dan sampling error. Dari bias, sampling error. Aspeknya sifat, biasnya sistematis, sampling errornya acak. Tuh. Ah, banyak aspeknya penyebab, ya, biasanya kesalahan desain atau metode, sampling errornya variasi alami sampel. Aspeknya dapat dikurangi dengan N besar, biasnya tidak, karena bias tetap ya. Bias itu sulit dihilangkan gitu. Kan tetapkan sampel errornya ya. Dampak validitas terganggu, ketelitian berkurang. Tuh. Relevansi bias dan sampling error dalam penelitian keperawatan. Dalam penelitian keperawatan, bias dan sampling error dapat mempengaruhi penetapan diagnosis keperawatan, evaluasi intervensi keperawatan, pengambilan keputusan berbasis bukti, evidence-based nursing. Oleh karena itu, perawat peneliti harus memahami dan mengendalikan kedua konsep ini secara optimal, gitu. Dilihat intervensinya seperti apa, terus dilihat lagi samplingnya seperti apa, cara pengambilannya, ditekan lagi confoundingnya, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, bias dan sampling error merupakan sumber kesalahan utama dalam penelitian. Bias bersifat sistematis dan berbahaya karena dapat menyesatkan kesimpulan, sedangkan sampling error bersifat acak dan dapat minimalkan dengan perencanaan sampel yang baik. Pemahaman yang kuat terhadap kedua konsep ini sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang valid, reliable, dan dapat diaplikasikan secara teknis. Dari sini, kalau ada pertanyaan, silahkan. Atau kita tampung dulu. Ini sudah selesai ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Langsung aja. Ya, kalau nggak ada pertanyaan,